Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Azhari. Saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi. Oke, sebelumnya saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Universitas Negeri Jakarta dan nomor registrasi saya 160 261 7044. Dosen saya adalah Pak Abdul Syukur dan Pak Agung. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama, istilah gizi. Istilah gizi dari bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan gizda, yang arti makanan. Kalau dalam bahasa Inggris food, yang menyatakan makanan juga sama. Oke, gizi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama versi klasik dan versi sekarang. Kalau klasik hanya untuk menghubungkan dengan kesehatan, seperti kayak menyediakan energi, membangun, dan mengatur proses-proses kehidupan lah. Kalau versi sekarang itu selain untuk menjaga kesehatan juga diaktifkan untuk potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas bekerja. Seperti itu. Terus kalau untuk yang kedua adalah ruang lingkup gizi. Tiga latar ruang lingkup gizi nih, ada input, output, dan proses. Yang merupakan makanan yang disantap, dicerna, diserap, itu disebut input, masuk ke dalam. Dan yang digunakan proses hubungan tubuh itu disebut output. Proses hubungan tubuh itu disebut kayak seperti kita melakukan gerak, proses-prosesnya, pembakarannya. Terus kalau yang output itu yang menghasilkan sel tumbuhan. Jadi kayak output tuh dari luar kayak misalkan kayak udara yang membuat kita membuat bakaran tubuh di proses di dalamnya itu membuat menjadi lebih baik, seperti itu. Terus yang ketiga ada hubungan gizi dengan kesehatan, di mana gangguan gizi sendiri sering terjadi nih, diakibatkan kurangnya zat-zat vitamin tertentu, sehingga mengakibatkan tubuh kita mengalami gangguan gizi. Jadi gizi sama kesehatan itu lurus nih, sejalan, karena ketika gizi masuk, gizi yang baik akan masuk, dia akan menggantikan tuh sel-sel dalam tubuh kita yang rusak. Jadi itu yang berpengaruh dengan kesehatan. Yang C, yang D juga sama, hubungan gizi dengan proses tubuh. Manfaatnya antara lain untuk memelihara tubuh tadi, yang seperti yang kesehatan, terus mengganti yang rusak, betul, memproduksi energi, mengatur metabolisme, dan mengatur bagian keseimbangan air. Seperti itu, sama lah yang C sama yang D ini, hubungan gizi dengan kesehatan itu sama, dengan proses tubuh juga sama. Jadi ketika gizinya seimbang sesuai kebutuhan nih, kalau di Indonesia itu dibutuhkan gizinya segini, oh berarti cukup segini. Oh, air mineral harus segini, harus 3 liter dalam satu hari, atau mungkin seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya ada perkembangan ilmu gizi. Perkembangan ilmu gizi dimulai dari masa purba nih, dan pada abad pertengahan sampai pada masa munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan ke-20. Pada masa manusia purba, ilmu gizi dinyatakan sebagai suatu evolusi. Di sini para peneliti mengembangkan manusia sebagai pemburu makanan dan dikenal sebagai toader. Perkembangan ilmu gizi sebagai suatu evolusi bagi manusia purba, fungsi utama dan memungkinkan untuk satu-satunya dari makanan adalah untuk mempertahankan hidup. Oke, maksudnya di sini adalah kalau di zaman dulu perkembangan ilmu gizi itu masih belum seperti sekarang. Masih dia harus dia hanya berpikirkan harus makan, supaya kalau nggak makan sakit, dan seperti itu. Sekarang kan kalau sekarang udah ada takarannya nih. Jadi kalau kita nanti low fat akan kenapa, atau kita nanti keberatan atau kenapa, atau gizinya berlebih akan kenapa, kan itu tidak bagus yang namanya berlebih seperti itu kalau sekarang, karena kita udah abad-abad yang maju. Itu makanya baru ada abad pertengahan sampai abad 19 dan ke-20, seperti itu. Terus pengelompokan zat nih, pengelompokan zat menurut fungsinya. Yang pertama, zat gizi sebagai sumber energi. Jadi ketika kita makan makanan yang sumber energi kayak roti yang bersifat karbo seperti itu, dan tahu takarannya, nah itu akan bisa bersifat energi. Tapi ketika kita zat energi yang masuk, terus kitanya pengeluarannya tidak seimbang, nah itu akan membuat menjadi kita berat lah, atau biasa kita yang gemuk, seperti itu. Terus zat yang kedua ada zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh.
Oke, ini bagusnya nih, zat gizi untuk pertumbuhan. Jadi ketika kita masih masa perkembangan, kita harus kita banyak-banyak gizi, betul. Cuman kita harus tahu gizi apa yang harus kita perkembangkan. Jangan hanya kita aja sekedar gizi dari sekedar mata aja, terus yang lain tidak. Seperti itu. Karena semuanya termasuk jaringan tubuh. Jadi itu juga harus ikut berkembang. Kita harus tahu apa yang kalau buat mata tuh ini, buat mulut tuh ini, buat bagian tuh ini seperti itu contohnya. Oke. Terus zat gizi sebagai pengatur atau regulasi proses di dalam tubuh. Iya, jadi zat gizi itu adalah salah satu pendorong supaya agar proses di dalam tubuh ini bisa lancar, bisa sesuai dengan fungsi dan cara kerjanya. Ketika zat gizinya kurang, seperti tadi, kalau kita hanya fokus ke zat gizi pada zat-zat tertentu aja, seperti kita fokus ke vitamin seperti kayak C hanya untuk di mata, jadi kayak kita tidak menghiraukan yang lain. Nah itu, jadi nanti tidak efektif berjalannya, tidak selurus, tidak sejalan. Jadi itu yang membuat kita sakit, karena kita hanya memfokuskan kepada satu zat aja, tapi tidak ke semua zat. Karena badan kita semuanya harus membutuhkan zat-zat yang masuk, seperti itu. Terus pengelompokan zat menurut kebutuhannya. Nah, ini hampir sama nih. Terbagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Ya, makronutrien dan mikronutrien. Oke. Kalau untuk makronya, komponen terbesarnya dari susunan berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial pertumbuhan sel atau jaringan, pemeliharaan aktivitas tubuh, karbohidrat, hidrat arang, lemak, protein, dan mineral dan air. Oke, untuk makro ini berfungsi untuk menyuplai energi-energi yang kurang. Contoh, kalau kita manusia itu hanya bisa fokus dalam pelajaran itu mungkin sampai paling lama tuh 30 menit ya, 15 sampai 30 menit. Oke, kalau kita sampai 15 kita harus apa? Biasanya ketika kita kekurangan air minum, kita akan ngeblank seperti itu contohnya. Atau kita lagi di olahraga, kita lagi di sesi di lapangan, terus kita sudah 10 sampai 15 menit kita harus minum supaya kita tetap fokus dan kita tetap fit. Itu fungsinya, itu maksud dari makro. Terus kalau untuk golongan mikro terdiri dari karbohidrat, glukosa, terus lemak, lipida, asam inoletat atau omega 6, terus protein, terus vitamin. Oke, asam mikro. Kalau mikro ini sesudah bermain kita akan masuk apa nih? Waktu masa keemasan itu sekitar 10 sampai 15 menit setelah kita habis olahraga, baru kita boleh yang masa-masa kemasan. Tuh tubuh akan menerima asupan energi karena kita habis olahraga 10 sampai 15 menit. Terus pesan dari gizi seimbang. Yang terakhir, pesan dari gizi seimbang adalah menjaga terus gizi seimbangnya agar kita tidak terkontaminasi virus-virus seperti itu. Jadi apalagi di situasi sekarang nih, tahun 2020 Kamis 19 Maret itu sedang ada virus. Jadi kita harus menjaga gizi seimbang, olahraga yang teratur, tidak perlu olahraga intensitas tinggi, setidaknya tetap berolahraga dan diatur gizinya agar kondisi badan kita tetap fit. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika banyak salahnya, ya saya masih belajar sendiri lah, seperti itu. Jadi saya pasti bisa salah, jadi ketika saya salah mohon dimaafkan kesalahan seperti itu. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.